4 tahapan, dan terakhir adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, mungkin di sini adik-adik pernah mendengar ya, ada yang pernah mendengar HIRA, ada juga IBPR dan sebagainya. Ini kalau lihat ya, berdasarkan regulasi dan juga standar internasional, ada yang namanya PP 50, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Itu istilahnya di sini adalah IBPR, Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko. Sedangkan kalau di standar internasional, khususnya OSAS 18001/2007, adalah definisi yang digunakan adalah HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Nah, sekarang muncul ISO 45001/2018. Sebenarnya ini standar internasional yang lambat laun akan menggantikan OSAS. PPSDM Geominerbun tahun ini berencana akan migrasi ke ISO 45001 ini. Jadi istilahnya kurang lebih sama. HIRA juga, tetapi ada penambahan. Kalau di ISO ini Hazard Identification and Assessment of Risk and Opportunities. Berikutnya adalah apa yang berkaitan dengan regulasi yang ada di Kementerian SDM. Turunan dari Permen SDM nomor 26 ada namanya Kepmen SDM nomor 1827, kemudian ini turunannya dari Kepmen SDM 1827, yaitu Kepdirjen. Keputusan Direktur Jenderal Minerba, Kementerian SDM, istilah ini adalah identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Jadi kurang lebih sama. Kalau mungkin bisa dikatakan bahwa mungkin apalah arti sebuah nama ya, sebenarnya intinya adalah sama. Bagaimana kita melakukan identifikasi terhadap suatu potensi bahaya, kemudian kita nilai risikonya. Jadi apapun yang ada mungkin di tempat kuliah ada istilah lain, ataupun di tempat nanti bekerja akan ada istilah lain, intinya tetap sama. Bagaimana kita melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Sampai di sini sudah cukup jelas, adik-adik? Oke, izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, mungkin kan kita tahu kalau misalkan dari Indonesia gitu, kita punya PP 50 2012. Iya. Kalau untuk skala internasional kita punya ISO. Nah, iya. Mungkin kira-kira kalau di pertambangan sendiri itu lebih dominan yang mana ya, Pak? Perusahaan menggunakan apa skala peraturan yang mana? Apakah PP, apakah ISO, apakah justru keduanya? Oke. Gitu, Pak. Dengan siapa namanya? Oh, mohon maaf, nama saya Firdaus. Oh ya, Firdaus. Terima kasih Firdaus. Pertanyaannya bagus ya. Artinya sudah jauh ke depan ya. Jadi kalau di sini jadi bertanya kan, ini sebenarnya kita mengacunya ke yang mana, regulasi yang mana? Apakah PP 50 atau standar nasional atau dari peraturan Kementerian SDM? Sebenarnya jawabannya adalah untuk industri ya, secara umum di Indonesia wajib menggunakan apapun industrinya, mau pertambangan, perminyakan, kemudian usaha jasa dan sebagainya harus mengacu kepada PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Karena di sini sudah disebutkan semua perusahaan industri itu harus menerapkan SMK 3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, sekarang bagaimana dengan industri yang bagaimana peraturan pemerintah yang ada di bawahnya? PP kan di atas itu kalau berdasarkan hierarki kan undang-undang ya, kemudian turunan menjadi peraturan presiden, kemudian keputusan presiden, ada namanya peraturan menteri, di bawahnya keputusan menteri, kemudian ada namanya keputusan dirjen. Nah, berarti kan keputusan dirjen ada secara hierarki ada di bawahnya. Nah, kalau kita gunakan Kepdirjen ini hanya berlaku diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di pertambangan. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau perusahaan pertambangan wajib menerapkan dua sistem. Yang pertama adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SK43 ini berdasarkan PP 50. Yang kedua adalah SMKP. Kalau di tambang itu jadi ada dua sistem yang wajib diterapkan. SMK 3 dan SMKP karena sudah ada regulasi yang mengaturnya. Sedangkan standar internasional adalah bersifat tidak wajib. Jadi artinya kalau perusahaan ini menerapkan standar yang berdasarkan dari luar, silakan saja akan menjadi lebih baik. Tetapi ini bukan kewajiban
untuk diterapkan. Yang wajib adalah PP 50 tahun 2012 ataupun Kepdirjen Minerba dalam ini SMKP ya, perusahaan pertambangan. Kalau perusahaan, katakanlah perusahaan yang lain, misalnya perusahaan katakan di luar pertambangan, mereka tidak punya kewajiban untuk membuat SMKP. Yang ada tetap SMK 3. Jadi itu ya, jadi kalau di tambang itu minimal harus 2, SMK 3 dan SMKP. Ini adalah opsional. Tetapi kebanyakan perusahaan itu bahkan standar yang mereka gunakan sangat banyak, bervariasi dari mulai SMK 3, SMKP, standar internasional, dan sebagainya. Mungkin itu bisa dipahami, Firdaus? Sudah. Jadi ya intinya adalah standar internasional adalah bersifat voluntary ya, artinya tidak wajib untuk diterapkan. Pak, saya Ya, mau silakan. tanya, kalau misalkan kan itu ada standar ISO dan peraturan pemerintah ya. Iya. Nah itu kalau peraturan pemerintah itu mengacu pada standar ISO. Jadi kalau misalkan kita menerapkan standar ISO tuh udah termasuk ke penerapan, maksudnya udah termasuk ke dalam peraturan pemerintah itu sendiri nggak? Oke. Terima kasih Kukuh ya. Yeah. Ya sebenarnya kalau kita lihat kedalaman dari sistem manajemen K3 maupun dari ISO kurang lebih bisa dikatakan mirip ya. Jadi artinya tidak ada perbedaan. Jadi bahkan tidak ada namanya, mungkin bisa dikatakan tidak ada namanya kontradiktif. Jadi selama ini ketika perusahaan itu menerapkan PP 50, biasanya ketika akan mengadop juga ISO 45001 tidak akan menjadi masalah karena sejalan gitu. Cuman yang intinya yang saya tekankan di sini adalah ISO ini ataupun standar di luar itu adalah bersifat voluntary saja, itu saja. Kukuh. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kemudian, ya terima kasih. Gimana? Mas Kukuh, gimana? Cukup? Oke ya, Kukuh. Nah, kemudian di sini menggambarkan bahwa keselamatan itu bukan sebuah keberuntungan. Jadi sudah direncanakan. Artinya ketika keselamatan itu, kalau adik-adik bayangkan ya, seandainya misalnya keselamatan itu adalah sebuah keberuntungan, saya pikir tidak ada orang yang akan berani untuk bekerja, karena kan berarti kan namanya sebuah probability ya, kita bisa beruntung atau tidak beruntung, ada 2 pilihan itu. Kalau kita seperti itu kan tentu akan ketika bekerja akan menjadi was-was, karena ancamannya kan adalah kematian nih di sini. Tetapi ternyata keselamatan itu bukanlah sebuah keberuntungan. Keselamatan itu adalah sudah direncanakan. Nanti kita lihat beberapa statistik yang menggambarkan bahwa akibat-akibat dari kecelakaan ya, khususnya ini lebih kepada perusahaan di pertambangan ya. Kurang lebih mungkin sama juga di industri yang lain. Jadi ini paradigma yang perlu dipahami dulu bahwa keselamatan bukanlah sebuah keberuntungan, tetapi merupakan sebuah perencanaan. Meskipun memang kalau orang berbicara takdir ya, kalau takdir Pak itu sudah takdir, Pak. Memang takdir, tetapi kan ada ikhtiar kita, bagaimana kita melakukan pencegahan supaya tidak terjadi gitu. Jadi termasuk ini juga yang sekarang kan kasus pandemi corona itu ya, ada orang yang beranggapan Pak kan sudah takdir, kalau takdirnya katanya kalau sudah kena ya kena, mau kita isolasi di rumah atau tidak. Memang kalau takdir seperti itu, tetapi kan kita juga kan diperintahkan untuk melakukan ikhtiar bagaimana supaya kita bisa mencegah wabah tersebut. Jadi itu ya. Kemudian ini beberapa statistik kecelakaan tambang. Jadi kalau mungkin slide ini bisa terhalang oleh tampilan ininya, bisa digeser-geser saja. Geser-geser memindahkan ininya tampilannya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini sekilas saja bahwa tingkat kecelakaan ini naik turun ya, sempat turun dari tahun 2013 sampai 2017, kemudian naik lagi. Yang merah itu fatality, artinya meninggal dunia, yang hijau itu adalah kecelakaan yang kategorinya ringan, sedangkan yang orange itu adalah kategorinya berat.
Nah, ini ada beberapa apa namanya itu penyebab kecelakaan ya. Paling besar dominasinya adalah tidak mengikuti prosedur 25%. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada prosedurnya tetapi tidak ditaati. Nah, Adik kalau misalnya ini lebih jauh tentang data-data ini, Adik bisa lihat di website ini, Modi Minerba SDM Go ID. Jadi nanti Adik coba saya klik ya di sini. Adik bisa lihat kapanpun ya ketika ingin melihat data apapun tentang yang berkaitan di industri pertambangan. Seperti ini Adik bisa pilih informasi apa yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita bicara tentang kecelakaan, ada di sini. Ini yang di tahun 2020. Jadi tahun 2020 datanya sudah terrecord adalah 1 orang kematian di industri tambang. Tentunya ini adalah di perusahaan tambang yang izin usahanya dikeluarkan oleh kementerian. Kalau oleh menteri ya. Kalau izin usaha yang dikeluarkan oleh gubernur, datanya tidak masuk ke sini. Jadi ini baru yang perusahaan yang izin usahanya adalah yang dikeluarkan oleh menteri. Kalau lihat per tahun ini bisa memilih. Begitupun tentang jumlah smelter, ini program reklamasi, tenaga kerja misalnya jumlahnya bisa data lihat dari sini. Oke, itu sekilas tentang data-data statistik. Nah, di sini kan kalau di tambang itu apa namanya itu cukup besar ya jumlah kematian. Sebentar ini, mohon maaf ini ada masalah trouble. Adik masih bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Saya tampilan PowerPoint-nya. Mas Harun silahkan kalau mau bertanya Mas Harun. Ya, ini sambil menunggu tampilan PowerPoint-nya nih. Apa namanya itu? Ini Bapak ada yang mau bertanya. Iya, iya silakan. Oh ya, mohon izin Pak. Iya silakan. Ini saya mau nanya di HIRA sendiri ini ruang lingkupnya sampai di mana ya? Soalnya kita membahasnya ke apa di industri pertambangan. Iya. Soalnya saya pikirnya kan kalau K3 itu kan bukan cuma di industri seperti industri pertambangan. Iya. Iya betul. Di lalu lintas aja itu ada aspek ketiganya. Hal-hal kecil seperti kita menatap layar itu sendiri bisa menimbulkan bahaya dan resikonya gitu Pak. Oh iya, terima kasih. Dengan siapa namanya tadi? Dengan Harun Pak. Harun ya. Ya Harun, nanti memang ini saya tidak membahas spesifik ya khusus di industri pertambangan. Cuman data-data ini yang ditampilkan kan pertambangan karena itulah yang saya dapat, data yang saya bisa dapatkan gitu. Ini hanya sebagian contoh salah satu industri khususnya di tambang. Tetapi nanti materi ini sebenarnya general. Jadi artinya untuk semua aspek ataupun untuk semua jenis pekerjaan. Jadi ini hanya di awal saja bahwa saya tidak menggiring untuk materi ini hanya di bidang pertambangan, tetapi nanti sebenarnya bersifat general. Mungkin itu, ya. Terima kasih Pak. Ya, ini saya mohon lift dulu ini apa? Kayaknya ini PowerPoint-nya bermasalah, tetapi ini harus ditutup dulu Zoom-nya kayaknya. Izin mungkin 1-2 menit lah. Panitia izin dulu ya. Boleh Pak, silakan ya, Pak. Boleh Pak. Silakan. Oke, teman-teman tunggu dulu ya. Mohon maaf nih atas gangguannya. Nanti absen yang barunya jangan lupa teman-teman. ya absennya tuh Om Nijar udah semua belum ya? Masih ada yang belum. Masih ada yang absennya. belum Atito. Oke. Mungkin kendala dengan jaringan atau itu mungkin yang iOS yang tadi bisa dibantu ya solusinya. Kalau yang iOS bisa Atito. Oke, turun nuhun.
teman-teman jangan malu ya untuk bertanya nanti kalau ada sesi tanya jawabnya. Terus jangan lupa raise hand-nya. Nanti biar kalau nggak saya mungkin dari penyelenggara nanti akan mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Pak Revinya udah lab ya? Belum? Lagi ini dulu. Apa itu? Belum live, kayaknya masih ada ini. Belum lab nih. Makanya masih ada sharingnya. Silakan teman-teman sambil menunggu di absen dulu. Absensinya dilakuin absensinya dulu. Ya, yang mau nanya juga boleh dipikirin dulu pertanyaannya. Halo teman-teman. Oke, nanti mungkin kalau untuk lebih jelasnya bisa di room chat juga ya, di LMS-nya Geominerba. Mungkin nanti bisa tanya langsung atau banyak bertanya silahkan. Dan aktif juga saya harapkan semuanya aktif di room chat ya. Ganteng ya? Betul. Betul sekali, Atito. Mas mau nanya izin ke kamar mandi bisa? Boleh, Mas, silahkan. Boleh, Mangga. Boleh, silakan. Pak Terima Revi kasih. udah masuk lagi, udah aman, Pak. Pak Revi itu udah masuk. Atito Udah sekalian difoto Ya. dulu, Atito. Buat Oh, boleh, boleh. laporan. Saya Kasihan tadi ada yang ke Oh. kamar mandi, nanti dulu. Print screen, Atito. Iya, mohon maaf Oke. tadi sempat ini apa ngehang itu PowerPoint-nya biasanya nggak pernah seperti ini. Ya, akibatnya ke Zoom-nya juga jadi. Oke, saya share screen lagi. Sebentar. Nah, ini sudah tampilan sudah ada ya ada di semua. Oke, ini beberapa penyebab kecelakaan. Nanti ada mungkin bisa dilihat ya. Ini saya skip saja. Berikutnya adalah ini adalah sebuah rasio ya. Kalau ada mungkin sudah pernah lihat bahwa rasio ini menggambarkan nama itu perbandingan dari tindakan yang tidak aman ataupun kondisi yang tidak aman terhadap akibatnya kepada fatality ataupun yang meninggal dunia. Kalau di sini secara mudahnya mungkin ketika adanya 30.000 kasus tindakan yang tidak aman ataupun kondisi yang tidak aman, itu biasanya berakibat sekitar 10%-nya ya, ataupun 3.000 ada kejadian near miss ataupun kejadian yang mungkin kerugiannya sekedar untuk pengobatan secara langsung atau first aid. Kemudian dari 3.000 ini 10%-nya itu ada catatan kecelakaan yang tercatat mungkin bisa jadi cedera ringan ya, cedera ringan ataupun antara cedera ringan dan berat. Kemudian di sini ada cedera berat, dari 300 itu ada 30 cedera berat dan di antaranya adalah 1 fatality. Sehingga kalau misalnya secara matematik, kalau ada 60.000 kasus kondisi yang tidak aman ataupun tidak akan tidak aman,
secara matematik akan ada 2 fatality. Ini menggambarkan rasio saja. Sehingga kadangkala orang tidak memiliki perhatian yang lebih kepada tindakan tidak aman. Orang banyak berpikir bahwa tindakan tidak aman itu muaranya bukan kepada fatality. Adalah hal yang sudah biasa. Jadi banyak sekali di tempat kerja ketika ada kondisi yang tidak aman dibiarkan karena menganggap itu hal yang sepele. Padahal sebenarnya kalau dari statistik ini bisa jadi nanti sebuah bom waktu. Nanti akan ada namanya fatality akibat dari pekerjaan tersebut. Nah, ini beberapa contoh saja. Ini contoh adalah kondisi yang tidak aman ya. Pengganjal ban truk tidak diletakkan pada posisi yang benar. Ini hanya sekedar contoh. Nah, dengan mengurangi sumber penyebab kecelakaan atau hazard, maka peluang untuk terjadinya kecelakaan dapat diturunkan. Jadi kita bagaimana melakukan treatment ataupun pengolahan terhadap sumber bahaya tersebut supaya resikonya tidak terjadi. Kemudian berikutnya adalah ini faktor kecelakaan. Jadi menurut beliau ada faktor-faktor penyebab kecelakaan. Kalau dari hasil statistik, yang paling besar itu adalah tindakan yang tidak aman, 88%. Ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya problem utamanya, masalah utamanya. Sedangkan yang lain seperti tindakan yang kondisi yang tidak aman hanya sekitar 10%. Dan sisanya adalah faktor alami ataupun faktor yang memang tidak bisa kita hindari. Misalnya force major ya, maksudnya seperti itu. Misalnya ada bencana alam dan sebagainya. Nah, inilah menggambarkan bahwa faktor manusia memegang peranan penting terhadap keselamatan di tempat kerja. Di sini ada sebagai catatan juga bahwa pengendalian tindakan tidak aman akan lebih efektif dalam mengurangi kecelakaan kerja karena ini berdasarkan statistik faktor manusia merupakan yang faktor yang utama. Kemudian ini adalah akibat dari sebuah kecelakaan. Jadi kenapa digambarkan gunung es? Karena memang seperti itu. Kalau gunung es itu kan yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil dibandingkan dengan gunung es yang ada di bawah permukaan air. Begitupun dengan biaya yang ditimbulkan ataupun kerugian akibat kecelakaan. Kecelakaan dimanapun, termasuk kecelakaan di tempat kerja. Yang muncul di permukaan ini hanya menggambarkan rasio saja ya. $1, $5 sampai 50, kemudian ada 1 sampai $3. Jadi yang muncul di permukaan itu adalah biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan ketika misalnya terjadinya kecelakaan, bahkan adanya kematian. Itu pengobatan, perawatan ataupun biaya katakanlah biaya ganti rugi ya. Itu yang langsung dikeluarkan. Itu tidak sebanding dengan biaya kemudian hari. Jadi ada biaya-biaya yang lain sebenarnya nanti dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya, kalau misalnya ada kerusakan dengan peralatan dan perkakas, sehingga kan harus butuh perbaikan. Apalagi misalnya alat tersebut, misalnya alat-alat yang nilai investasinya cukup tinggi. Kemudian bisa juga misalnya kalau ada kerusakan produk atau material, adanya keterlambatan, gangguan produksi sehingga ada komplain dari customer. Terus ada misalnya biaya lain, misalnya biaya untuk pengacara atau biaya lain untuk penyediaan fasilitas dan peralatan gawat darurat. Biaya untuk sewa peralatan seandainya misalnya alat yang tersebut yang biasa digunakan rusak. Kemudian ada juga waktu untuk penyelidikan. Di sini menggambarkan bahwa ketika melakukan penyelidikan, itu semua aktivitas operasional harus dihentikan. Sehingga tentu sudah bisa digambarkan kerugian yang dialami oleh perusahaan ya. Kemudian atau biaya yang lain, misalnya gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang. Misalnya kan perusahaan itu berhenti tidak beroperasi. Banyak juga beberapa perusahaan pertambangan ketika melakukan investigasi, ketika terjadinya kecelakaan sampai investigasi itu selesai dilakukan, itu harus berhenti total. Sehingga perusahaan itu akan rugi, di mana mereka harus membayar gaji pegawai. Kemudian kalau misalnya pekerja yang bersangkutan itu meninggal dunia, perusahaan itu harus membiayai pemakaian pekerja pengganti atau biaya untuk melatih kembali. Kemudian adanya upah lembur, kemudian ekstra waktu untuk kerja administrasi, atau juga berkurangnya hasil produksi akibat dari si korban. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hilangnya bisnis atau nama baik. Mungkin ini
kepercayaan itu akan turun drastis ketika adanya kasus kecelakaan yang sampai mengakibatkan meninggal dunia. Nah ini apa namanya itu kecelakaan ataupun kerugian yang dialami perusahaan seperti ini digambarkan oleh teori gunung es. Nah kita tentu akan mengenal sedikit tentang teori-teori penyebab kecelakaan ya. Ini gambar-gambar dinamo ya atau apa domino maksudnya. Ditambah ini kayu-kayu balok-balok yang diberdirikan, ini maksudnya adalah kecelakaan itu, proses terjadinya kecelakaan itu akibat dari faktor-faktor yang saling berkaitan. Sehingga bagaimana cara mencegahnya kurang lebih dengan cara menahan balok terakhir supaya tidak terjadi kecelakaan. Prinsipnya itu. Nah ini ada 3 teori yang bisa adik-adik ketahui ya. Jadi ini adalah 3 teori, merupakan teori untuk melakukan investigasi terjadinya sebuah kecelakaan. Ada namanya teori domino. Jadi domino itu ya memang seperti kartu domino yang saling berkaitan ya. Ketika terjadi kecelakaan ini, itu akibatnya adalah karena hal yang di sini. Yang ini karena hal yang di sini. Jadi seperti tadi balok-balok yang kayu yang dijatuhkan. Di sini ada, kalau teori domino itu, dia menggunakan 5 kartu. Proses terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah kurangnya kendali manajemen, itu akibatnya nanti kepada faktor penyebab dasar sebuah kecelakaan, yaitu faktor pribadi dan pekerjaan. Ini akan berakibat kepada penyebab langsungnya ya, yaitu tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Dan kemudian karena hal tersebut akan mengakibatkan sebuah kecelakaan. Kecelakaan ini tentunya nanti berakibat kepada kerugian sebuah perusahaan. Nah, kurang lebih simpelnya seperti itu. Jadi dari 5 kartu ini berjejer, sehingga supaya tidak terjadi kecelakaan di sini, maksimal kita harus meniadakan kondisi yang tidak aman ataupun tindakan yang tidak aman, sehingga kartu ini tidak jatuh ke sini. Seperti tadi kan beberapa contoh bahwa penyebab kecelakaan lebih kepada tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman. Jadi bagaimana kartu ini supaya tidak jatuh ya kita tanggulangi di sini, kita tahan dalam arti adalah kita menciptakan lingkungan kerja yang aman, kemudian semua pekerja melakukan tindakan yang aman dengan cara mematuhi standar yang ada. Ada juga namanya Swiss cheese theory. Ini seperti digambarkan seperti keju, namun sebenarnya prinsipnya sama dengan domino ya. Ini pun saling berhubungan, tetapi yang membedakannya adalah ini dari segi karena faktor organisasi, di sini pun sama, kartu domino itu yang pertama itu adalah karena organisasi, kurangnya kendali manajemen. Kalau ini adalah sama juga organization influences, kalau ini adalah kurangnya pengawasan, kemudian tindakan yang tidak aman yang bisa mengakibatkan kepada kegagalan. Di sini tindakan yang tidak aman, ya, kondisi yang tidak aman ya, kemudian mengakibatkan tindakan yang tidak aman dan terjadilah sebuah kesalahan ataupun kecelakaan. Kemudian yang teori yang satu lagi juga, ini ada 5 tahapan juga, mirip dengan domino. Ini karena kesalahan kelemahan dari fungsi manajemen yang berakibat kepada penyebab yang tidak langsung atau penyebab dasar, karena faktor personal, misalnya dari pengetahuan, skill, motivasi, kapabilitas, dan sebagainya. Ini akibatnya nanti kepada penyebab langsung. Dia melakukan suatu tindakan yang tidak aman. Sehingga nanti karena dia melakukan suatu tindakan yang tidak aman, ataupun kondisi yang memang mendukung untuk itu, jadi kondisi yang tidak aman, akan menjadi sebuah kecelakaan. Dan akibatnya adalah sebuah kerugian. Nah, dari 3 teori ini, kalau yang digunakan di Kementerian SDM itu adalah teori domino. Jadi para inspektur tambang maupun para pengawas di perusahaan pertambangan, ketika melakukan investigasi, dia menggunakan teori domino teori. Jadi kalau misalnya ada nanti bekerja di perusahaan pertambangan atau mungkin di perusahaan industri lain, saya kurang tahu apakah menggunakan teori Swiss cheese model atau tidak. Tapi sebenarnya prinsipnya sama. Bagaimana kita menguraikan menganalisis sebuah kecelakaan berdasarkan ketiga faktor tadi. Berikutnya adalah ini kenapa saya tampilkan teori domino lagi, karena
inilah yang mungkin sebagian besar yang digunakan ketika melakukan investigasi. Tadi sudah dijelaskan, nanti mungkin saya bisa skip saja ya untuk yang ini. Kemudian berikutnya ini sebagai salah satu contoh ya. Ini sebagai untuk diketahui juga bagaimana kita menganalisis terjadi tahapan terjadinya penyebab kecelakaan. Sebentar. Kalau mungkin sebelum itu kita lihat dulu, amati foto ini ya. Kalau kita lihat foto ini, seandainya terjadi sebuah kecelakaan, apakah seseorang tersebut jatuh kemudian patah tulang, ataupun misalnya ada yang sampai meninggal dunia karena jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi. Ini kalau kita analisis kan mungkin karena lebih kepada pekerja yang bersangkutan. Kalau kita langsung menganalisis sebuah kecelakaan. Dari kasus ini, wah ini karena mungkin dia melakukan tindakan yang tidak aman. Dia di tempat ketinggian, dia bercanda ataupun tidak menggunakan alat pelindung diri seperti safety body harness ataupun pelindung diri yang lain. Kalau kita melihat langsung dari amati kita foto ini. Tetapi kalau dari teori tadi, kita akan mencoba menguraikan bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana cara pengendaliannya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, kita bicara dari pertama. Kalau teori domino kan ada 5 kartu. Dari pertama adalah kurangnya kendali manajemen. Misalnya di sini salah satunya adalah program tidak sesuai, standar tidak sesuai, ataupun kepatuhan terhadap standar yang tidak baik. Ini akibatnya adalah, penyebab dasarnya adalah ada 2, faktor pribadi, pekerjaan. Misalnya contohnya faktor pribadi adalah kemampuan fisik atau mental, stres, karena stres mungkin bekerja yang berlebihan, ataupun bisa juga pekerjaan yang selalu berulang, kejenuhan, itu bisa mengakibatkan stres juga, atau juga dari masalah yang ada di tempat yang lain, di luar tempat kerja, itu akan berpengaruh juga. Kurangnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, ada kalanya seseorang ditempatkan di tempat yang bukan kompetensinya. Kemudian kalau dari faktor pekerjaan, kurangnya pengawasan, rekayasa teknik, maksudnya mungkin peralatannya mungkin tidak sesuai ya. Kemudian jumlahnya juga tidak sesuai, jumlah peralatannya yang tidak sesuai, kemudian kurangnya maintenance, ini akibatnya kepada mereka itu akan melakukan pekerjaan tersebut tanpa menggunakan APD, ataupun bercanda, gagal mengamankan, ataupun penempatan tidak layak, sedangkan ini contoh-contoh kondisi yang tidak aman. Misalnya APD-nya sudah tidak sesuai, yang sudah tidak layak untuk digunakan. Kemudian ada suhu temperatur yang di luar batas, dindingnya terjal, peralatan rusak, dan sebagainya. Ini akibatnya nanti kepada sebuah kecelakaan. Jenis kecelakaan itu bisa beragam. Ini beberapa contoh saja. Dan yang terakhir adalah dari kecelakaan tersebut adanya kerugian kepada 4 hal, manusia, peralatan, material, dan lingkungan. Nah, sehingga kalau misalnya kita gunakan teori ini dalam menginvestigasi kasus yang terjadi, misalnya katakanlah di sini terjadi kecelakaan, maka cara yang kita lakukan adalah membalik. Kalau tadi kan berbicara dari kartu kiri ke kanan, sekarang kita dari kanan ke kiri. Kerugiannya adalah misalnya pekerja tersebut yang tadi berdiri di atas scaffolding atau perancah ya, dia terjatuh. Kerugiannya adalah dia patah kaki, bisa juga misalnya sampai gegar otak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena operator scaffolding tersebut terjatuh dari ketinggian 4 meter. Nah, sampai di situ belum. Selanjutnya adalah kita bagaimana, mengapa ini bisa terjadi, kecelakaan ini. Yang pertama adalah karena adanya tindakan yang tidak aman ataupun kondisi yang tidak aman. Peserta tersebut di foto tersebut kan dia tidak menggunakan APD. Kemudian tidak menggunakan body harness ya, sehingga dia bisa terjatuh. Kemudian alat scaffolding itu tidak dirangkai sesuai dengan prosedur, karena untuk merangkai scaffolding ini, orang yang merangkai scaffolding itu harus memiliki sertifikasi. Yang mengeluarkannya adalah bisa dari LSP, tetapi sertifikasi SKKN itu yang membuatnya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada alasan lain, karena mengapa ini terjadi adalah
alat scaffolding tersebut dalam kondisi rusak. Ini beberapa contoh saja. Pertama, tidak dirangkai sesuai dengan prosedur, ataupun bisa juga kondisinya rusak. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kenapa orang itu tidak sampai tidak menggunakan APD, kemudian orang tersebut tidak menggunakan body harness? Di sini penyebab dasarnya adalah karena faktor pribadi. Dia belum pengetahuannya seputar safety kurang memadai. Artinya dia tidak memiliki sertifikat. Jadi orang yang bekerja di ketinggian, yang jelas tentu harus memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian pengetahuan seputar tentang penggunaan scaffoldingnya kurang memadai. Itu dari segi faktor pribadi. Sekarang dari faktor pekerjaan adalah kurangnya pengawasan terhadap kondisi peralatan kerja dan perlengkapan safety. Jadi seperti hal yang tadi ya, scaffolding ini dalam keadaan rusak tetap digunakan ini karena kurangnya pengawasan terhadap kondisi peralatan. Kemudian juga tidak adanya pengawasan terhadap perlengkapan safety yang digunakan. Nah, ini kenapa bisa ini terjadi? Karena ini, pertama adalah lemahnya pengendalian. Misalnya tidak ada SOP terkait pengoperasian scaffolding, atau mereka tidak tahu. Sebenarnya sudah ada, tapi tidak diterapkan ya. Kan salah satu lemahnya pengendalian adalah mereka tidak menerapkan standar prosedur yang ada di perusahaan. Kemudian mereka tidak dilatih. Sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, orang yang bersangkutan harus mendapatkan pelatihan safety, bahkan harus mendapatkan kompetensi sebagai operator scaffolding. Nah, inilah salah satu yang beberapa contoh lemahnya pengendalian. Sehingga dari rangkaian kasus ini bisa kita berikan rekomendasi supaya tidak terjadi lagi. Pertama adalah orang yang akan bekerja di ketinggian tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai. Kemudian juga syarat orang tersebut bekerja, kalau dilihat dari dua alasan ini, harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu, pelatihan safety. Sehingga nanti dengan adanya rekomendasi tersebut, ketika nanti dijalankan, di kemudian hari, kejadian yang serupa tidak akan terjadi lagi. Seperti di awal, paradigmanya adalah keselamatan itu bukan sebuah keberuntungan, tetapi direncanakan. Meskipun di tempat kerja belum pernah terjadi, tetapi kan banyak kasus-kasus di tempat lain yang bisa kita pelajari. Jadi ini artinya maksudnya tidak perlu kita pelajari dari kasus sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Saya tekankan lagi, jadi kalau untuk proses terjadinya kecelakaan, prosesnya itu dari kanan ke kiri, dari 5, atau 5, 4, 3, 2, 1, tetapi ketika melakukan investigasi, analisis penyebab kecelakaan dari kartu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ini materinya. Iya, Bapak ini di Arizona ada mau nanya. Iya, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya Dera dari PMAK Migas Cepu. Iya. Izin bertanya, berhubungan dengan slide yang saat ini Bapak tampilkan dengan slide-slide sebelumnya. Iya. Kan bagian salah satu penyebab kecelakaan kan adanya lemahnya pengendalian atau lack of control ya Pak. Iya. Nah, dengan peraturan sebelumnya yang mana hukum yang mengatur HIRA ini sendiri ada beberapa yang sudah Bapak sebut. Salah satunya adalah PP 50 2012. Iya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah melakukan seperti praktek kerja lapangan di beberapa perusahaan, dan setelah saya amati, itu setiap perusahaan punya konsep atau punya konsep dalam menetapkan HIRA yang berbeda-beda. Nah, sedangkan kalau misalnya buat HIRA itu sendiri, otomatis kan dalam melaksanakan kegiatan K3 akan ada yang namanya manajemen pengawasan ya Pak. Kebetulan saya di bidang industri migas yang mana manajemen pengawasannya diawasi oleh industri migas, itu kan diawasi oleh SKK Migas. Iya. Nah, kalau begitu bagaimana melihat patokan atau patokan atau standar
dari penilaian SKK Migas itu sendiri terhadap industri migas yang ada, padahal mereka menerapkan peraturan-peraturan dalam menganalisis HIRA itu sendiri itu berbeda-beda, Pak. Terima kasih. Iya. Maksudnya menerapkan, saya boleh tanya lagi, menerapkan HIRA yang berbeda-beda itu seperti apa ya? Gini Pak, kan dalam beberapa kegiatan, identifikasi bahaya itu kan selalu ada dalam setiap kegiatan ya Pak. Iya betul. Dalam menaiki tangga atau menaiki tangki, dalam kegiatan ABCD itu kan standar masing-masing. Begitu Pak. Sebenarnya kan ya HIRA ini applicable untuk di semua jenis pekerjaan. Jadi karena HIRA itu hanya berupa metode analisis saja, metode analisis identifikasi bahaya. Meskipun cara-cara melakukan identifikasi bahayanya itu berbeda, tidak membuat bahwa dokumen HIRA yang dibuat itu akan berbeda prinsip, tetap sama. Jadi artinya dalam melakukan identifikasi bisa digunakan berbagai cara. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab apa yang ditanyakan tadi. Mau nanya lagi Pak, saya masih agak bingungnya di sisi manajemen pengawasnya Pak. Yeah. Kalau saya kan misalnya di SKK Migas, standar yang harus dilakukan suatu perusahaan itu gitu. Padahal kan mereka punya standar menetapkan HIRA sendiri itu beda-beda dari masing-masing perusahaan. Iya. Ya gini aja, kita ikuti saja standar artinya kayak contohnya misalnya kalau di perusahaan tambang gitu ya. Dia standarnya harus menerapkan SMK 3 tentu ya untuk semua industri, kemudian SMKP. Nah, bagaimana standarnya? Standarnya kita ikuti saja yang dari sistem manajemen yang diwajibkan. Jadi, iya, kita ikuti dari standar yang kita wajibkan untuk diterapkan. Misalnya dari SMK 3 ya kita ikuti SMK 3 dan SMKP. Misalnya dari SMKP seperti itu standar yang diwajibkannya, penilaian identifikasi maupun penilaian risiko, berarti kita harus mengikuti seperti itu. Jadi kita ikuti saja standar yang memang wajib untuk perusahaan tersebut. Mudah-mudahan terjawab ya. Ayandi panik. Ada lagi? Saya Pak izin mau tanya lagi. Ya. Saya Firdaus mau izin tanya. Tadi kalau misalkan kita menggunakan rasio yang Hendrich yang 88 banding 10 banding 2. Iya. Itu kan pada akhirnya mungkin menurut saya pada akhirnya perusahaan akan mengasumsikan bahwa kesalahan dilakukan oleh pekerja atau dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, padahal yang saya tahu salah satu program K3 yang sebetulnya efektif adalah dengan cara menghilangkan kondisi yang tidak aman. Iya. Nah, kira-kira untuk di pertambangan atau mungkin di sektor lain, ada nggak sih Pak program-program yang sebetulnya efektif atau mungkin paling sering diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan budaya K3 itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Firdaus. Sebenarnya ini sesuatu yang katakan off the record ya. Jadi maksudnya gini, semua kecelakaan di tambang itu ataupun mungkin di industri lain ya, kebanyakan kalau ada yang nanti lihat ya, lebih kepada penyebab langsungnya ya, tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Hal itu karena mungkin untuk tetap menjaga image perusahaan. Padahal sebenarnya di sini peranan perusahaan manajemen itu punya peranan besar juga di dalam proses terjadinya sebuah kecelakaan. Tetapi ini jarang sekali diungkapkan. Lebih kepada penyebab langsung. Jadi yang mungkin ada lihat ya, misalnya termasuk Firdaus ya, kok seolah-olah kayaknya tindakan tidak aman. Padahal sebenarnya awalnya dari sini, tetapi lebih katakanlah untuk menjaga image perusahaan, lebih kepada ketika dipublish itu hasilnya adalah karena hal penyebab langsung ini. Gitu. Jadi itu. Kemudian memang kalau untuk budaya K3, ya saya bisa akui bahwa budaya K3 di kita itu termasuk rendah ya. Budaya kerja ya yang K3 itu rendah. Tetapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar, mereka penerapan K3-nya cukup baik. Kenapa? Karena memang sudah ada semacam reward and punishment ya,
Itu yang membuat mereka akhirnya termotivasi kemudian melakukan tindakan yang sesuai dengan standar di perusahaan. Tapi secara umum sih memang budaya ketiga rendah. Ya paling mudah kita jumpai saja, misalnya berikan contoh mungkin kalau di jalan-jalan ya, kan adik-adik mungkin sering lihat, mungkin pengalaman juga misalnya naik motor kan nggak pakai helm gitu kan, dengan alasan mungkin jaraknya terdekat, kemudian juga tidak ada tidak ada polisi gitu ya, seperti itu menunjukkan bahwa budaya kita masih rendah. Ya tergambar sih maksudnya di masyarakat dan tidak beda jauh dengan di perusahaan. Mereka berbuat standar ketiga mungkin karena memang dipaksa. Kita budaya kita itu untuk menerapkan ketiga harus dipaksa. Seperti itu. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab, Firdaus. Siap, sudah. Ya, kemudian berikutnya adalah, jadi intinya dari penjelasan tadi bahwa setiap kecelakaan itu dampaknya besar ya, tadi sudah digambarkan dengan gunung es, kemudian tidak mungkin terjadi begitu saja. Penyebabnya kompleks, sehingga karena tidak terjadi begitu saja bisa dikendalikan ataupun dicegah. Oleh karena itu, tentunya kita intinya harus melakukan manajemen risiko, atau yang saat ini adik-adik materi yang akan disampaikan adalah bagaimana melakukan manajemen risiko. Ini menurut Don Brown itu sebuah kecelakaan itu bukan hanya sebuah gunung es. Sebenarnya ya seperti sebuah gunung es ya tadi. Jadi artinya masalah itu lebih besar sebenarnya yang ada di bawah permukaan ataupun di kemudian hari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manajemen risiko ketiga. Di sini ada namanya itu analisis bahaya ya, proses sebuah analisis bahaya. Di sini ada 3 ya, kalau ada dilihat. Prosesnya itu tahapannya melalui identifikasi, menilai resiko, kemudian pengendalian resiko, dan pemantauan hasil. Tetapi untuk hari ini nanti siang, kita poin pertama. Tahap berikutnya adalah di hari Selasa adalah 2, 3. Dan keempat ini mungkin karena kita bersifat latihan ya, mungkin nanti hanya bentuk ini saja, teori saja. Jadi nanti di hari Rabu, adik-adik semua melakukan ini semua dan dipresentasikan. Di sini ada 3 metode analisis. Yang pertama adalah Hira, Hazid, Hazob ya. Ini identifikasi bahaya berdasarkan kegiatan. Kalau ini berdasarkan lokasi. Jadi dari lokasi kita identifikasi bahayanya apa saja. Kalau ini dari kegiatan, identifikasi bahayanya apa ketika melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan dari sebuah peralatan biasanya. Hazob itu adalah identifikasi bahaya berdasarkan proses dari sebuah peralatan. Kalau Hira ini sebenarnya menyeluruh, bukan hanya kegiatan, tetapi alat juga yang kita gunakan ketika melakukan kegiatan tersebut harus kita identifikasi bahayanya. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa di dunia kerja itu ada namanya safety player dan risk taker. Tetapi kedua golongan tersebut bisa menghambatkan kegiatan dan menimbulkan kerugian. Maksudnya gini, risk taker itu dia benar-benar orang-orang yang berani mengambil resiko. Jadi apapun dia cepat mengambil keputusan, positifnya itu. Semua dia dilakukan. Tetapi sebenarnya risk taker itu dia hanya melakukan identifikasi bahaya ataupun risikonya itu secara intuitif. Jadi secara langsung aja. Kalau saya melakukan ini kayaknya nggak apa-apa, saya langsung kerjain. Jadi positifnya adalah dia cepat mengambil keputusan. Sedangkan kalau safety player itu dia sangat hati-hati. Jadi dia selalu menimbang-nimbang. Kalau saya melakukan ini akibatnya apa ya? Risikonya apa ya? Saking hati-hatinya pekerjaan itu lambat untuk dikerjakan. Dia takut berbuat. Jadi memang bagus di sini dia akan 100% aman. Sedangkan yang risk taker ini adalah dia 100% resiko. Cuma ini hanya menggambarkan batas. Artinya tidak ada orang yang melakukan 100% aman tanpa ada resiko. Karena di setiap pekerjaan, di setiap situasi dan kondisi pasti ada resiko. Nah, yang paling baik itu adalah calculated risk. Jadi orang yang ada di posisi ini. Jadi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan
hasil perhitungan resiko yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nilai risiko itu ada tinggi, besar, tetapi nanti di sini dia adalah posisi orang yang sudah yakin bahwa nilai risikonya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan sehingga dia berani mengambilkan keputusan. Ini adalah posisi yang diharapkan semua orang ada di posisi ini. Sehingga tentu keselamatan itu berbanding terbalik dengan risiko ya. Memang kalau 100% aman risiko 0. Tetapi kalau misalnya 0% keselamatan berarti 100% risiko. Yang paling baik adalah tengah-tengah. Kan tidak ada yang paling baik, yang paling banyak, ataupun yang paling sedikit. Yang ada adalah menengah. Nah, disinilah kita berupaya bagaimana kita melakukan pekerjaan ataupun mengambil keputusan berdasarkan nilai risiko yang sudah kita nilai. Sehingga kita akan bekerja semakin optimum tingkat keselamatan, tetapi semakin minimum tingkat resikonya. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya dari gambar ini. Jadi keduanya itu menghambat kegiatan dan menimbulkan kerugian ketika apalagi terjadi kecelakaan. Oke. Ini seperti tadi dijelaskan sebuah teknik identifikasi. Kemudian nanti ketika menilai resiko, adik-adik akan mencoba melakukan exercise bagaimana menilai resiko secara kualitatif dan bagaimana melakukan penilaian resiko secara semi kuantitatif. Kalau ini kuantitatif ini sepertinya tidak bisa kita lakukan karena ini ketika melakukan nilai risiko berdasarkan kuantitatif harus berdasarkan data-data statistik dari yang pernah ada. Jadi misalnya kalau misalnya orang yang bekerja ketinggian berdasarkan statistik itu nilai resikonya dari tingkat keparahan misalnya dari 1 sampai 10 nilai poin 5. Nah, ini kan berdasarkan nilai statistik yang sudah ada gitu ya, yang sudah pernah terjadi. Jadi untuk yang nilai risiko secara kuantitatif tidak bisa kita lakukan, tetapi nanti mungkin adik-adik tahu prinsipnya. Nanti di hari besok bagaimana menilai risiko secara kualitatif dan semi kuantitatif. Nah, kenapa HIRA diperlukan? Tentunya setiap orang berhak selamat. Jadi kalau adik-adik tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, kalau dulu istilahnya K2. Di pasal 12 ya, ayat E itu, setiap orang itu punya hak untuk selamat. Jadi di pasal 12 ayat E itu, setiap orang itu boleh menolak untuk bekerja jika diragukan keselamatannya. Itu boleh. Kemudian di HIRA ini kenapa diperlukan? Kalau kita tahu bahaya, tentu kita bisa berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkan. Seperti kalau anak-anak yang balita ya, ketika melihat colokan listrik, itu kan berusaha dipegang. Bagaimana kita supaya mengurangi ya, tentunya kan harus ditutup, ataupun misalnya dengan cara lain, misalnya balita tersebut dipindahkan ke tempat yang lain, tempat bermain yang lain. Atau dokumen ini juga digunakan untuk melakukan investigasi. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk melatih seseorang bekerja dengan aman dan selamat. Dengan cara ya melakukan identifikasi. Otomatis dia akan berusaha bekerja dengan aman dan selamat. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Nanti kan kalau jadwal kita sebenarnya sampai jam 11 ya, kalau kita masih ini lanjutannya di sini ya. Jadi artinya tidak terpaku kepada jadwal yang di jadwal, menurut jadwal itu diskusi di LMS, tetapi kalau misalnya nanti kita masih berlanjut, boleh kita lanjut di Zoom saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman ada yang mau nanya? Ya kan sebenarnya kalau di jadwal kan sebenarnya habisnya di Zoom, tapi nggak apa-apa kita lanjut saja di sini. Karena ada beberapa slide yang belum disampaikan. Atau raise hand-nya. Ya. Kalau tidak ada, lanjut dulu materi ya. Oke, lanjut katanya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam tahap HIRA atau bagaimana tahap melakukan identifikasi dan penilaian risiko. Ini adalah standar yang digunakan Australia maupun standar yang digunakan di kita ya, di SMKP, di Kepdirjen juga, bahwa tahap melakukan identifikasi bahaya itu ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya, setelah itu dinilai resikonya, kemudian dikendalikan bagaimana nilai risiko tersebut supaya rendah,
supaya rendah, tetap rendah, ataupun bahkan bisa lebih rendah. Kemudian kita maintain, kita jaga, kita bagaimana kita pantau hasilnya. Dengan melakukan pengendalian, kita jaga supaya risiko itu tidak pernah terjadi. Karena risiko itu ada sebuah kemungkinan, probability. Nah, selama tahapan ini berlangsung, ini seperti sebuah siklus. Artinya tetap direview. Sebuah pekerjaan yang sudah diidentifikasi bahayanya tetap kita review. Proses ini adalah dilakukan melalui konsultasi, baik orang yang menyusun dokumen tersebut dengan orang yang ahli di bidangnya ataupun dengan pihak lain. Dan ini tentunya harus ada komitmen dari manajemen. Jadi keselamatan K3 itu bukan hanya tanggung jawab sebuah level atas, tetapi semua lini, dari mulai tingkat tinggi, tingkat yang paling atas di perusahaan, organisasi, sampai ke tingkat yang paling rendah. Dan tentunya harus ada komitmen manajemen, karena kalau misalnya manajemennya tidak berkomitmen, tentunya tidak akan dipatuhi oleh pegawai tersebut. Nah, kita lanjut ke tahap yang pertama adalah saya hanya menjelaskan gambaran besar saja bagaimana tahapan ini dilakukan. Yang pertama adalah tahap identifikasi bahaya dan risiko. Jadi dari sebuah pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya ya, industri apapun, kita identifikasi potensi bahaya. Kemudian dari situ, setelah kita tahu potensi bahayanya, kita dilihat resikonya apa. Belum sampai ke nilai. Misalnya gini, kayak kalau tadi dari amati gambar foto orang yang bekerja di ketinggiannya, scaffolding, bahayanya adalah orang tersebut kan, orang tersebut ya. Kemudian resikonya apa? Ya dia terjatuh. Tetapi belum kita nilai, nilainya berapa kalau terjatuh itu. Nah, jadi tahap pertama ini adalah dari sebuah pekerjaan kita identifikasi bahaya, kemudian resikonya apa. Kemudian yang kedua adalah kita nilai resikonya. Jadi di sini kita nilai seberapa besar kemungkinan orang tersebut terjatuh. Kemudian seberapa besar orang tersebut tingkat keparahannya. Apakah cedera ringan, apakah cedera berat, misalnya sampai patah tulang, sampai tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama, atau sampai ke tingkat yang paling tinggi, fatality. Itu kita berarti masuk ke dalam aspek penilaian. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa dalam melakukan aspek penilaian risiko itu ada 3 jenis. Bisa secara kualitatif, artinya kualitatif bukan dalam sebuah angka ya, hanya berbentuk kualitas saja, kategori saja. Kemudian ada namanya semi kuantitatif, dan yang ketiga adalah kuantitatif. Mungkin ada yang di sini tadi kan sudah pernah mengikuti diklat, bukan diklat ya, maksudnya materi HIRA ini. Barangkali ada yang pernah nyoba yang materi yang apa saja, Dek? Apakah kuantitatif juga sudah pernah dicoba? Yang tadi kalau tidak salah ada beberapa yang sudah pernah melakukan analisis risiko. Yang sudah dilakukan apakah sudah sampai nomor 3 juga, 1, 2, 3? Atau hanya baru 1 dan 2 atau baru 1 saja? Mohon izin Bapak. Iya, silakan. Dari pengalaman saya sudah pernah mencoba melakukan analisis dengan menggunakan ketiga metode tersebut. Oh, oke. Ya. Ya, di sini berarti refreshing ya, Tifa ya? Iya Pak, mengingat kembali. Iya. Oke, terima kasih tanggapannya. Kemudian tadi tahapan kedua adalah menilai risiko. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dari nilai risiko itu yang sudah kita hitung, kita kendalikan. Jadi langkah penting dalam menentukan keseluruhan manajemen risiko adalah pada tahapan sebelumnya yang bersifat konsep dan perencanaan, tetapi pada tahap ini merupakan realisasi dari upaya pengelolaan. Jadi bagaimana tujuan kita adalah menangkan risiko sampai batas alarm ya, as long as reasonable, practicable, sekecil mungkin dan sewajar mungkin. Karena risiko itu seperti saya bilang bahwa risiko itu tidak mungkin nol. Dimanapun, di kondisi apapun, pekerjaan apapun, risiko itu tetap ada. Bagaimana sekarang meminimalisir risiko sampai batas sewajar mungkin dan sekecil mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah
bagaimana sih ketika kita sudah mengidentifikasi bahaya, kemudian kita sudah menilai resiko, kemudian melakukan pengendalian. Nah, tahap berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pemantauan dari hasil yang kita buat. Beberapa cara dalam memantau hasil kendali risiko itu adalah yang pertama misalnya pengujian kelaikan sarana prasarana secara berkala, misalnya apakah sarana tersebut layak tetap digunakan. Kemudian tentunya harus ada sertifikasi kelayakan operasi SLO kalau di industri ya. Jadi alat tersebut yang dioperasikan itu harus memiliki SLO, sertifikat layak operasi. Kemudian bagaimana kita salah satu cara untuk memantaunya adalah melakukan audit. Audit itu bisa internal. Internal itu adalah yang dilakukan oleh pegawai perusahaan tersebut. Jadi mungkin secara silang ya, misalnya Departemen A mengaudit Departemen B mengaudit Departemen C, dan sebagainya. Atau audit eksternal, jadi dari lembaga audit yang terakreditasi. Kalau di tambang itu kan misalnya SMKP ya, SMKP itu pegawai perusahaan yang bisa mengaudit internal harus memiliki sertifikat auditor internal SMKP. Jadi dia harus punya itu. Kemudian eksternalnya itu dari lembaga yang sudah diakui pemerintah ya, auditor itu biasanya berkala setahun sekali. Tetapi kalau audit internal itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Apakah itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Minimal 1 tahun sekali audit internal itu harus dilakukan. Karena audit eksternal itu 1 kali juga di dalam 1 tahun. Syarat audit eksternal dilakukan, sudah melakukan audit internal. Kemudian juga untuk memantau hasilnya adalah adanya komplain atau sarana pekerja. Bisa jadi pekerjaan tersebut jauh dari pengawasan, kemudian ada komplain dari pekerja. Nah, itu bisa juga salah satu bentuk pengendalian supaya hasilnya tersebut sesuai dengan yang kita rencanakan. Atau misalnya dari hasil laporan, hasil investigasi. Ini salah satu bentuk juga bagaimana kita memantau hasilnya. Sebuah insiden, karena insiden itu berbeda dengan sebuah kecelakaan. Insiden itu adalah segala kegiatan yang berpotensi untuk terjadinya kerugian, artinya belum terjadi. Jadi kita bisa belajar dari laporan dari sebuah insiden. Berarti misalnya hasilnya tetap untuk menjaga resikonya adalah dari hasil laporan tersebut bisa kita gunakan. Atau juga namanya inspeksi. Inspeksi itu biasanya dilakukan setiap hari, setiap akan mulai bekerja. Nah, itu tentunya menjadi salah satu cara bagaimana kita memantau hasil yang sudah kita rencanakan. Inspeksi. Kalau di industri mungkin setiap kita akan mulai bekerja ada namanya safety talk ya, berbicara sekitar 5 menit untuk tujuannya untuk menjaga atau mengingatkan kembali tentang pentingnya keselamatan. Nah, ini beberapa contoh saja bagaimana tahap ini yang bisa kita lakukan dari mulai pengujian, audit, dari komplain, dari hasil laporan, kemudian dari inspeksi.